Alhamdulillah, tepat pada hari tanggal 22 Oktober ini kita resmikan gedung sangat megah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di Parung, Bogor. Ini di Kemang, Bogor. Ini yang sudah lama kita nantikan. Alhamdulillah, tanah ini diwakafkan oleh orang yang mewakafkan sudah lama sekali, sejak zaman Gus Dur ya. Tapi tidak ada kegiatan apa-apa di atas tanah 2,4 hektar ini. Alhamdulillah, ya Allah menentukan setelah masa periode saya ini, Allah memudahkan kita untuk membangun UNU di atas tanah yang sudah lama kita nantikan. Bahkan para orang wakafkan sampai menitikkan air mata, sebab baru kali ini tunggu-tunggu tanah ini baru bermanfaat kelihatannya. Ini semuanya berkat kemurahan dari Yayasan Buddha Sesi. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak berhenti di sini. Ini baru mukadimah. Ini baru pembukaan kerjasama ini. Masih ada lagi masjid di sebelah. Peletakan batu pertama sudah, batu keduanya belum, Pak. Masih banyak lagi beberapa daerah yang masjidnya mengenaskan. Beberapa daerah sekitar, ya, di pelosok-pelosok Indonesia ini, di sekitar sini saja masih banyak masjid yang tidak layak dilihat, memalukan dan menyedihkan. Kalau saya gambarkan luar biasa, tikarnya sobek, tempat airnya bocor, ciduknya bolong, listriknya 5 watt, imamnya bajunya koko 5 bulan belum dicuci, sarungnya cap gajah duduk, serbannya sudah dikasih calon DPR 5 tahun yang lalu belum ada, belum ganti, minyak wanginya misik 5.000 10 gram, rokoknya jarum coklat, sandalnya Lili, tasnya itu bukan merek Ecolak atau Desi, bukan, ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Itu gambarnya imam masjid-masjid kita itu. Oleh karena itu, pada hari ini, hari santri, hari di mana negara mengakui peran besar, andil besar kiai dan santri dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwa membela tanah air fardu ain. Fardu itu setiap orang Islam wajib, seperti sholat, yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, yang semua wajib membela tanah air. Bukan bela agama, bukan, bela tanah air. Itulah fatwa Hasyim Asy'ari yang menggerakkan santri Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Madura, Pasuruan, Mojokerto, Jombang menyongsong kedatangan pasukan Nika dengan mati-matian yang dipimpin oleh Brigjen Malabi, dan kita pun dipimpin oleh Kiai Haji Abbas dari Cirebon, bukan dari Bogor, dari Cirebon. Yang mimpin perang namanya Kiai Abbas. Kiai Abbas ini bin Abdul Jamil bin Mutta'ab bin Nuruddin bin Maulana Ali, Maulana Muhammad, Maulana Ibrahim, Maulana Mansur, Maulana Yusuf, Maulana Abdul Mafakhir, Sunan Gunung Jati, Hasan bin Baten, Syaridatullah. Nah, jadi nasabnya masih Sunan Gunung Jati. Nah, Kiai Abbas datang dari Cirebon berangkat ke Surabaya menjadi komandan perang di Surabaya, dipimpin oleh Bung Tomo. Pakikan Allahu Akbar menyatu antara kaum santri dan kaum nasionalis.
Maka setiap ada kesatuan antara kaum santri nasionalis pasti sukses, termasuk pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, itu santri dan nasionalis. Santri saja kurang sempurna, nasionalis saja kurang lengkap. Santri dan nasionalis harus menyatu. Alhamdulillah, walaupun korban banyak, konon katanya sampai 20.000 santri syuhada di perang 10 November, tapi kita menang. Yang masang bom Malabi, Brigjen Malabi, hari pertama perang, mobil yang meledak, Malabi, supirnya, asistennya, ajudannya mati. Yang masang bom Pak Nano bukan tentara, santri Tebuyung, namanya Harun namanya. Sayang Harun tidak lari jauh, malah ingin lihat seperti apa hasilnya. Dikira mercon, mati juga Harun. Larinya nggak jauh, malah ingin lihat seperti apa hasilnya itu. Dikira petasan apa? Harun pun syahid. Begitu pula ada seorang santri namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit namanya, masih ada tuh, masih utuh. Merobek-robek bendera Belanda, diganti dengan merah putih. Dari bawah ditembakin, tapi karena pakai akik anti peluru, selamat dia, nggak kena peluru. Itulah resolusi jihad 22 Oktober 45 yang oleh Presiden Jokowi diresmikan menjadi Hari Santri Nasional. Tadi sudah saya singgung Pak Aguan, di amanat pidato saya ini dibacakan di seluruh apel hari santri. Pidato saya ini dari seranting sampai kabupaten-kabupaten ini hari ini bacakan semua, bahwa andil santri dalam perjuangan ini luar biasa. Ada seorang santri namanya Dulkamid, Abdul Hamid, orang Jawa bilang Dulkamid. Itu ngaji Quran, hatam, ngaji kitab Fathul Qorib dengan nulis tangan sendiri. Muridnya Kiai Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Siapa itu Abdul Hamid? Pahlawan nasional Pangeran Diponegoro, putra Hamengkubuwono III dari istri Pacitan, bukan dari Permaisuri tapi istri Pacitan. Itu Abdul Hamid Pangeran Diponegoro yang pernah melawan Belanda 1825, 1830 sampai Belanda pusing bagaimana mengalahkannya. Rapat di Den Haag, akhirnya keputusannya orang Jawa itu jangan dikerasin, dijunjung, di alem-alem, dipuji-puji, nanti lemes. Betul. Diponegoro disanjung, dipuji, dihormati, monggo rawuh, silakan datang di Magelang, damai, persaudaraan, dipeluk-peluk. Begitu nyampe Magelang, di Borgol, dibuang ke Makassar. Jadi orang Jawa itu rahasianya jangan dikerasin, tambah keras. Tapi kalau dipuji-puji lemes. Orang Jawa itu Pak. Kalau orang Cina enggak, Cina tambah semangat orang Cina. Kerja keras tuh. Ini orang Jawa ini. Orangnya santai, orang santai gitu. Mangan-mangan asal kumpul, orang Jawa itu. Yang kedua, seorang santri namanya Suwardi Pak, Surya Diningrat. Santrinya Kiai Sulaiman Zainuddin Prambanan Klaten. Siapa itu Suwardi? Hatam Quran, dialah Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan jargon yang mana? Ingarso sing tulodo tutwuri handayani. Itu santri pesantren Prambanan Klaten Jawa Tengah, santri Kiai Sulaiman Zainuddin. Satu lagi yang mengarang lagu syukur. Saya sendiri apa lagunya gimana? Lagu syukur itu lagu syukur. Oh syukur. Itu yang ngarang santri Semarang. Nama kebetulan Habib. Namanya Habib, bukan Rizik, bukan Habib Hussein Mutahar. Ini ngarang lagu syukur yang terkenal ini. Ini Habib yang nasionalis. Itu cerita santri. Adapun kiai yang menjadi pahlawan, yang menjadi syuhada korban penjajahan banyak sekali, antara lain Kiai Zainul Mustafa Tasikmalaya, karena tidak mau menyerahkan beras hasil panen kepada Jepang, dipenggal kepala, diancol di penggalnya.
Ada Kiai Hamid Rusdi dari Malang, dibunuh oleh Belanda, menjadi nama jalan di Malang sudah, walaupun bukan pahlawan nasional, menjadi nama jalan. Satu lagi di Lumajang, Kiai Ilyas juga dibunuh oleh Jepang, sudah menjadi pahlawan lokal lah, dianggap pahlawan oleh masyarakat Lumajang. Kiai, saya pernah ziarah ke kuburannya sudah, Kiai Kapten Ilyas. Banyak lagi yang masih hidup, yang tidak mati di perang. Brigjen Sulam Samsun, bapaknya Pak Iqbal Sulam, bapaknya Muniati Sulam. Yusuf Hasim, Letnan. Letnan Abdullah Abbas. Kiai Munasir, Letnan juga, bapaknya Rozi Munir. Brigjen Mukhasrawi, Brigjen Abdul Manan, itu semua NU yang masuk tentara, yang berjasa besar ketika melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Yang gugur banyak, itu yang saya sebut tadi, yang sampai Brigjen, sampai Maijen diberi umur panjang. Oleh karena itu sekali lagi, di hari ini santri harus bangkit, santri harus maju, inovatif, kreatif, cerdas, menghadapi revolusi 4.0. Ada lagi nanti kita harus menguasai 5.0. Apa itu? Yaitu humanity center humanity. Karena 4.0 ini bisa merusak, mengganggu persaudaraan antar sama manusia. Semua sibuk dengan WA-nya, dengan apa? Dengan iPhone-nya. Maka 5.0 kembali manusia menjadi center. Itu namanya 5.0. Kita memperkuat hablum minan nas, memperkuat ukhuwah insaniyah, agar kita betul-betul manusia menjadi subjek, bukan menjadi objek dari teknologi. Itu namanya 5.0. Insyaallah ke depan. Walhasil kita bangga dengan santri yang tidak pernah nakal. Kita mudahnya adalah moral, budaya. Mohon maaf Pak Aguan, kalau ada demo, kalau ada kerusuhan, kalau ada chaos, tidak mungkin di belakang itu santri, tidak mungkin. Bukan tidak bisa, bukan tidak berani. Kita punya pagar Nusa, itu lokomotif itu bisa diuntal, bisa makan. Mana ketuanya pagar Nusa, mana ketuanya? Kita itu jaduk itu, bal itu. Kita punya pagar Nusa itu pencak silat NU, Pak. Kita punya Banser yang bisa mematahkan kawat duri itu. Tapi memang kita dididik oleh para kiai, para nur, kita tidak boleh berbuat nakal, tidak boleh berbuat rusuh. Kita nggak mungkin mendalangi, mendorong agar demo, aktor bakar-bakar. Tidak mungkin. Kalau ada demo, pasti bukan santri, pasti bukan santri. Tadi lagu Buddha Suci tadi, kalau ada demo lagi nanti lama-lama santri nyanyi itu. Kita semua satu ya, kita semua satu saudara. Wah bagus itu. Tapi yang banyak, sana mereka berapa? Di sana 1.000, kita 2.000. Nggak nyanyi. Wah itu bagus sekali. Dan sholat badar, wah hebat sekali nanti. Buddha Suci dan NU, wah luar biasa udah. Jadi memang ajaran para kiai, walaupun kiai itu kiai deso, kiai kampung, kan tadi saya gambarkan tadi, nggak ada kiai yang ngajarin santrinya begini ngerakit bom, nggak ada. Malah kiai selalu mengakurkan, mendamaikan masyarakat. Kalau ada bertengkar, diakurkan, didamaikan. Kalau ada bencana, dinasihatin agar sabar, optimis dan tegar. Itulah akhlak budaya santri. Budaya adalah martabat bangsa. Tanpa budaya, bangsa akan hancur. Bukan teknologi, bukan uang, bukan materi, dan bukan senjata. Kekayaan martabat bangsa adalah kekayaan budaya. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Maka kalau kita ingin bela Islam, harus menjaga budaya Islam. Islam harus dibela dengan benar, dengan peradaban, dengan budaya, dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan sweeping, bukan dengan Allahu Akbar, bukan dengan bawa bendera dari Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu diwiridkan ribuan kali, bukan dibenderakan. Tahu nggak? Dibaca yang banyak untuk zikir la ilaha illallah, dan bukan dibenderakan, dikibar-kibarkan, bukan. Itu hukumnya nulis kalimat tauhid di sembarang tempat makruh. Nulisnya makruh. Kalau sampai jatuh ke got, haram. Saya masuk ke WC, haram. Ini fatwanya ulama Wahabi loh, Syekh Utsaimin. Iya.
Jangan ulama ahli sunnah, ulama wahabi ini mengatakan nulisnya makruh. Tulisannya di uang Real Saudi itu ada tulisan kalimat tauhid, makruh kata Syekh Utsaimin. Tapi kalau sampai uang itu masuk WC, haram jatuhnya. Oleh karena itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan untuk dibenderakan, dikibarkan, tapi untuk wirid yang sebanyak-banyaknya. Mereka demo, kami zikir dan istighfar. Gitu. Sekali lagi, terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci. Ketuanya siapa namanya? Ketuanya Ibu Subari. Mudah-mudahan lain kali saya diajak ke Taiwan lagi. Ketemu dengan Nabi Sen Yen. Nah, saya diterima oleh pemimpin Buddha Suci. Biasanya kalau terima tamu katanya 15 menit, menerima saya 1 jam lebih malah ya. Wah. Malah beliau marah-marah karena nggak disediakan air untuk wudhu. Waktu itu mau sholat nggak ada keran. Wah, dia marah-marah. Kenapa nggak tahu ada tamu Muslim akan sholat nggak ada airnya? Walhasil orang itu baik sekali, tidak ada kepentingan dunia sama sekali. Sudah zahid, sudah nggak ada kepentingan harta, nggak ada. Melihat uang itu apalah, semua untuk perjuangan, untuk sosial, untuk kemanusiaan. Itulah yang di sana, tapi entah kalau di sini ya. Yang di Taiwan ya, dari Taiwan juga nggak ada kepentingan dunia sama. Entah kalau yang benar-benar di Jakarta juga sama lah. Terima kasih. Selamat Hari Santri. Santri unggul Indonesia. Ayo, santri unggul. Santri unggul. Syukran buat antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.